presentasinya. Terlebih dahulu perkenankan saya untuk membacakan kurikulum singkat, kurikulum vitae singkat dari beliau. Jadi Prof. Taruna menyelesaikan pendidikan dari SD sampai dengan SMA di Medan, kemudian menyelesaikan sarjana S1 di Kimia FMIPA Universitas Indonesia, S2 di Universitas Indonesia juga. Kemudian untuk program doktoralnya beliau selesaikan di Universitas Arizona, Amerika Serikat. Beliau juga langsung melanjutkan pasca doktoralnya di Universitas California, Santa Barbara, Amerika. Kemudian setelah itu beliau banyak berkarir di beberapa bidang, tapi sebagian besar adalah di bidang riset dan pengembangan atau R&D. Dan riset dan pengembangan yang beliau lakukan adalah berkaitan dengan riset yang berkaitan dengan peptida, ya, yang kaitannya dengan desain untuk drug seperti itu. Pada tahun 1991, Pak Taruna menjadi asisten profesor di Universitas Kansas, kemudian mendapatkan profesor penuh pada tahun 2002 di universitas yang sama. Beberapa karir beliau yang lain ya sudah lengkap ada di Wikipedia yang bisa kita saksikan bersama-sama secara online. Yang mungkin perlu saya highlight di sini adalah Prof. Taruna pada per 2019 itu sudah berhasil mempublikasikan sekitar 176 artikel, 21 bab buku, kemudian ada 12 catatan, 12 paten, dan 12 buku. Luar biasa sekali karya yang sudah dihasilkan oleh Prof. Taruna ini. Kemudian berdasarkan Google Scholar, publikasi karya ilmiah beliau tercatat disitasi oleh sekitar 7.788, kemudian H index beliau adalah 48, kemudian I10 index-nya 154. Nah, ini adalah suatu prestasi yang luar biasa dari Prof. Taruna. Adapun penghargaan dan penghormatan yang beliau peroleh juga sangat banyak sekali ya. Mungkin untuk menyingkat waktu tidak saya bacakan semuanya. Demikian pula daftar publikasi beliau juga sangat banyak yang tercatat di Google Scholar. Jadi sangat beruntung sekali pada kesempatan hari ini ya kita bisa ya bertemu dan mendapatkan sharing ilmu dan pengetahuan dari Prof. Taruna ini yang mana mudah-mudahan ini akan bisa menginspirasi kita semua di Indonesia untuk terus berkarya dalam bidang ilmiah. Demikian kurikulum vitae yang bisa saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Prof. Taruna Siahaan untuk bisa mempresentasikan makalahnya pada kesempatan kali ini. Waktu dan layar kami persilahkan Prof. Taruna. Terima kasih atas introduction-nya dan selamat pagi buat rekan-rekan di Indonesia. Saya pakai bahasa Indonesia ya, tadi udah komunikasi sama Pak Asari. Saya mau share screen dulu ya. Oke, bisa lihat sebentar ya. Bisa lihat ya? Ya, jelas. Oke, good. Terima kasih atas introduction-nya dan juga untuk Pak Adi yang mengundang saya untuk memberi presentasi ini. Jadi saya akan sedikit berbicara tentang fungsi kimia, biologi, dan mungkin di antara dua itu ada biochemistry dalam discovery dan development therapeutics. Jadi ini sebenarnya at the beginning, waktu mula-mula akan saya tunjukkan agak luas sedikit ya tentang bagaimana perkembangan penemuan obat dan development obat-obat di US. Jadi agak saya tidak akan bicara dengan small molecule ya, saya akan bicara peptida dan protein karena itu drug of the future. Dan juga di US itu terjadi perubahan
pesat selama 15 tahun, bahwasanya semua pharmaceutical industry yang tadinya hanya melakukan research di bidang small molecule, mereka sudah melakukan research di biomolecules, dan produk mereka sekarang juga 50% small molecule dan 50% large molecule. Jadi kita sebagai educator sudah harus mulai memikirkan paradigm shift ini, perubahan waktu lah dan tujuan. Oke, so seperti mungkin ada yang tahu, mungkin yang juga belum ada yang tahu, kalau kita meriset tentang drug product, kita tidak bisa lupa dengan proses discovery, karena kita harus menemukan yang namanya pharmaceutical active pharmaceutical ingredient (API). Kenapa dinamakan API? Karena zamannya small molecule kita selalu drug molecule, hanya satu molecule. Tetapi kalau kita sudah berbicara dengan protein, terkadang drug molecule itu bercampur, tidak saja satu entity, karena protein kadang-kadang adalah campuran beberapa glycosylation product. Proteinnya sama, tetapi degree of glycosylation-nya berbeda, sehingga produknya tidak hanya satu, tetapi campuran. Nah, kemudian nanti akan saya berbicara tentang conjugates. Sekarang conjugate juga sangat populer. Conjugate itu juga campuran molekul. Jadi tidak bisa lagi kita bilang one molecule, sehingga timbullah kata API, Active Pharmaceutical Ingredient. Nah, untuk mendapat Active Pharmaceutical Ingredient ini, kita harus menggunakan chemistry dan biology. Karena apa? Kita harus membuatnya, dan juga biochemistry termasuk di chemistry ya. Dan biology kita harus mengevaluasinya. Jadi kalau kita bicara discovery, setelah kita dapat API, kita harus juga membuat senyawa tersebut supaya bisa disajikan atau dibuat di botol. Untuk membuat di botol itu tidak gampang, ya. Memang kalau kita dalam views pandangan seorang chemist, oh ya ini sudah potent. Tetapi setelah potent itu bagaimana membuatnya supaya senyawa tersebut bisa dibuat di botol dan bisa diberikan ke patient. Jadi ada proses-proses tertentu, pre-formulation, formulation, dan juga harus memikirkan bagaimana mengirim obat tersebut, apakah dengan oral, IV, ataukah injection and so forth. Jadi disinilah fungsi dari banyak farmasi, grup-grup di bidang farmasi. Jadi biarpun itu formulasi, kimia juga masih berfungsi karena kita harus memikirkan stabilitas dari molekul. Kenapa kita harus memikirkan stabilitas dari molekul tersebut? Karena kalau kita menaruh senyawa tersebut di botol, maka botol tersebut, senyawa tersebut harus stabil, ya kan? Karena ada half life-nya. Jadi kita harus meriset stabilitas dari molekul. Itu kita menggunakan kinetics, kita menggunakan mekanisme of degradation and so forth. Dan juga biology is sangat important karena apa? Kita harus memikirkan bagaimana cara mengirim obat tersebut. Apakah dengan oral? Kalau dengan oral, apakah bisa dilakukan dengan oral, seperti peptida dan protein tidak agak sukar untuk mengirim dengan oral. Jadi banyak fungsi kimia, biokimia, biologi di sini. Sehingga dengan menggunakan kedua arm ini, maka kita bisa menggunakan menghasilkan suatu final product. Jadi apa yang biasanya zaman tradisional dulu aktif API-nya adalah small molecule, ya, kadang-kadang dari natural product atau synthetic compound atau prodrugs. Dan sekarang seperti yang saya sebutkan diimbangi dengan molekul-molekul besar seperti protein dan peptida, dan malah ada oligonucleotides. Jadi sekarang ini hampir 50-50 ya. Kemudian ada effort untuk menggabung kedua ini, small molecule dengan peptida. Kenapa?
karena kita menggunakan conjugate, nanti saya jelaskan, untuk menurunkan side effect dari senyawa toxic molecule, misalnya anti-cancer drug. Dan di sini juga di US sekarang sel terapi sudah mulai berkembang pesat, apalagi untuk mengatasi cancer. Kenapa? Karena CAR T-cell itu bisa selektif, sangat selektif membunuh kanker, sehingga tidak side effect-nya tidak sangat besar dibandingkan dengan small molecule. Jadi perkembangan dunia pharmaceutical sudah jauh berubah dari 15 tahun atau 20 tahun lalu. Jadi kalau kita lihat perkembangan protein drugs, ya, kalau dari zamannya insulin itu hanya sedikit dan makin lama makin banyak, dan kemudian setelah approval itu hanya data 2005, dan indikasinya makin banyak. Apa maksud indikasi? Indikasi itu terkadang satu molekul, satu protein bisa digunakan untuk mula-mula di-approve oleh FDA untuk satu indikasi atau satu penyakit. Tetapi terkadang kalau sudah di-approve di human, pharmaceutical company itu bisa mencoba untuk menggunakan molekul tersebut dengan disease lain karena mekanismenya hampir sama. Jadi makanya itu yang disebutkan indikasi kedua. Terkadang satu molekul itu bisa digunakan untuk 3-4 indikasi. Makanya kelihatan molekulnya hanya 9, tetapi indikasinya sangat banyak. Begitu. Jadi belakangan ini antibody juga sangat pesat, sangat maju, digunakan untuk disease state, ya, untuk treatment. Jadi produksi antibody sangat banyak, sehingga makanya seperti saya sebutkan tadi, armament dari pharmaceutical industry hampir 50% small molecule and large molecule. Nah, peptida belakangan ini sudah mulai menanjak, gitu ya, karena sekarang sudah sekitar 70 peptida yang sudah dilakukan, sudah di-approve, dan 60 atau 70 yang di-approve oleh FDA dan sudah digunakan. Sehingga belakangan ini sekitar 5-10 tahun peptida menjadi research yang pesat di US. Nah, kenapa banyak pharmaceutical company research dilakukan dengan peptida dan protein? Karena peptida dan protein itu kita biasanya mendesain molekul tersebut, kita sudah tahu mekanisme biologinya. Jadi tidak seperti small molecule, ya, zaman dulu kita screening, kita tidak tahu mekanismenya, asalkan bisa membunuh kanker, ya udah kita ambil. Tapi terkadang biasanya fail di development, ya, karena toxic dan segala macam. Tetapi untuk peptida dan protein biasanya kita sudah tahu mekanismenya. Jadi yang akan saya jabarkan di sini adalah bagaimana seseorang itu mendesain peptida atau protein dengan menggunakan mekanisme tertentu. Oke. Jadi apakah sudah ada peptida drug? Ya, sewaktu saya di La Jolla Cancer Research sebelum ke KU, kami mendesain cyclic peptida ini dan dilicense oleh company, dan ini menjadi antithrombic agent yang biasanya untuk melarutkan sumbatan pembuluh darah kalau terjadi heart attack. Nah, dari peptida bisa Merck mendesain Agrastat. Ya, Agrastat ini peptidomimetic. Nanti saya akan ceritakan sedikit tentang beberapa bagaimana mendesain peptidomimetics. Oke, ini bukan kerjaan saya, tetapi ini kerjaan Merck, ya. Dan sekarang juga sudah banyak peptida-peptida yang dipakai. Yang paling klasik zaman sebelum banyak peptida yang menjadi drug adalah oksitosin. Oksitosin ini yang digunakan untuk ibu-ibu menstimulasi contraction sewaktu mau melahirkan. Nah, ini baru ada octreotide, juga cyclic peptida, ini untuk anti-cancer drug. Nah, kenapa itu cyclic semua?
Nah, ini sangat penting karena cyclic peptida itu biasanya membuat conformation dari senyawa tersebut restricted sehingga dia sangat selektif. Dan juga sudah diketahui cyclic peptide itu biasanya lebih stabil di plasma dibandingkan dari linear peptida. Walaupun banyak linear peptida yang menjadi drug. Oke. Nah, apakah banyak peptidomimetic drugs yang sudah ada di market dan digunakan? Ya, banyak. Nah, untuk hypertension kita lihat beberapa molekul peptidomimetic kelihatannya seperti peptida, tetapi dia tidak menggunakan banyak, agak dirubah lah begitu dari peptida menjadi peptidomimetic. Dan yang sangat terkenal adalah HIV protease inhibitor ya untuk HIV/AIDS, ini antiviral agent. Ya, jadi ini asalnya adalah dari peptide substrate, kemudian dijadikan inhibitor dari enzim, dan inhibitor itu dirubah peptida grupnya menjadi peptidomimetic. Jadi strukturnya mirip peptida, tetapi bukan peptida. Jadi dua ini adalah HIV protease inhibitor. Jadi yang akan saya ceritakan sedikit adalah bagaimana mereka mendesain HIV protease inhibitor tersebut. Karena waktu saya di Sterling Drug sebelum join ke KU, saya juga mendesain peptidomimetic enzyme inhibitor. Nah, ini seperti inilah salah satu cara mendesain protein inhibitor. Nah, sekarang juga banyak karena COVID, saya punya slide ini dan sedikit cerita tentang banyak effort di sini untuk menginhibit enzim yang namanya Mpro, ya, sehingga supaya menginhibit replikasi dari COVID. So seperti kita tahu bahwasanya COVID itu entry dengan menggunakan spike protein, right? Jadi banyak effort untuk menggunakan mendesain antibody untuk menginhibit tersebut, entry tersebut, dan juga ada enzim yang digunakan juga banyak effort untuk menginhibit enzim tersebut supaya tidak bisa entry. Nah, yang saya mau sebutkan adalah ini Mpro protein, karena Mpro protein tersebut adalah protein yang sewaktu RNA diinjeksi ke sel, maka sel tersebut akan memproduksikan polipeptida atau poliprotein ini, dan poliprotein ini harus dipotong-potong sehingga setelah dipotong-potong dia bisa membuat replikasi. Tetapi kalau kita menginhibit pemotongan poliprotein ini, maka COVID tidak bisa replikasi. Ya. Jadi kalau kita lihat ada yang namanya Mpro enzyme. Kalau kita inhibit tersebut, enzim tersebut, maka bisa kita menginhibit replikasi. Jadi enzim tersebut memotong 11 tempat sehingga nanti protein ini yang bisa menjadi bola membentuk virus tersebut. Jadi kalau Anda menginhibit ini, Anda bisa mendesain antiviral agent for COVID-19. Nah, apakah cara ini sudah berhasil? Ya, sudah berhasil karena bukan caranya berhasil, tetapi bukan untuk COVID. Ya, lagi di research, banyak research sekarang mendesain inhibitor tersebut. Nah, di sini sama seperti HIV replication. Nah, di sini di HIV ada yang namanya HIV protease. HIV protease itu yang memotong-motong gag protein sehingga pemotongan protein tersebut bisa membentuk viral baru. Jadi gunanya HIV protease inhibitor adalah memblok di enzim HIV protease. Nah, karena seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sudah banyak obat peptidomimetic dari HIV protease. Jadi kita tahu bahwasanya HIV protease hampir mirip dengan Mpro, dia memotong 9 sites sehingga terjadi viral replication. Nah, HIV protease itu adalah aspartic protease, ada 2 aspartic acid, ini dimer, dan di sini binding site. Ya. Nah,
kami juga di sini menggunakan library, peptide library, untuk men-search Mpro untuk COVID enzyme. Jadi hasilnya sudah ada, tapi belum ada inhibitor yang kami desain. Jadi bagaimana cara tadinya setelah kita tahu di mana substrate itu terpotong, ya. Jadi biasanya kalau substrate itu terpotong di peptida bond ini, maka kita lihat bahwasanya di HIV protease tersebut, maka ada di aspartilnya menyerang karbonil tersebut, sehingga nanti akan terjadi transition this intermediate, tetrahedral intermediate, dan tetrahedral intermediate akan terpotong lagi sehingga membentuk fragmen dari substrate. Oke, jadi seperti enzimologi, ya, dia memotong peptide bond. Tetapi kita harus mengerti bahwasanya substrate itu ada posisi-posisi P1', P2', P3' yang sangat selektif. Makanya enzim itu sangat selektif memotong hanya tempat-tempat tertentu dari enzim tersebut. Jadi biasanya ada P1 yang binding dengan site 1 di enzim, P2, P3 dan macam-macam. Jadi kalau Anda bisa mendesain substrate yang sangat-sangat spesifik sama enzim tersebut, substrate tersebut akan bisa Anda rubah menjadi inhibitor dengan merubah satu peptida bond saja. Jadi membuat yang namanya bioisosteres bond. Sehingga ini tadinya substrate yang bisa dipotong, walaupun dia bind to the active site sangat ketat. Nah, sekarang Anda bisa merubah dari substrate menjadi inhibitor. Nah, begitulah mereka mendesain HIV protease inhibitor sehingga menjadi drugs. Oke. Jadi tadinya mereka melihat adanya tetrahedral intermediate, jadi bioisosternya bisa dibuat sebagai hydroxyethylene dan macam-macam bioisoster. Oke. Jadi beberapa bioisoster ini sudah diinkorporasi di beberapa drug yang sudah ada di market. Ya. Nah, salah satu contohnya inilah salah satu substrate yang didesain yang sangat selektif bind ke terikat ke HIV protease inhibitor. Nah, karena pemotongannya di tyrosine proline ini, maka mereka merubah sedikit saja supaya tidak ada peptida bond, dan kemudian mereka merubah beberapa side chain, dan ini akan menjadi dua drug, satu ritonavir dan indinavir. Jadi cara-cara inilah banyak sekarang juga di US researcher mendesain antiviral agent untuk COVID. Ya, karena sudah cara-caranya sudah proven lah melalui HIV protease inhibitor ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu ada 8 HIV protease inhibitor yang digunakan patient. Kalau tidak salah, banyak juga researcher yang mencoba menggabungkan beberapa kayaknya ritonavir dan liponavir digabungkan untuk menghambat COVID, tetapi tidak begitu selektif sehingga dosnya harus terlalu tinggi. Akhir-akhirnya side effect-nya terlalu tinggi, jadi tidak cukup berhasil. Ya. Nah, mudah-mudahan in the future people design a molecule that can inhibit Mpro enzyme. Oke, jadi itu salah satu desain small molecule peptida menjadi peptidomimetic yang menjadi drug.
Jadi Anda juga bisa mendesain, ya, young scientist di Indonesia, kalau ada interested in enzyme research, ya, bisa melakukan hal yang sama kalau tahu bahwasanya enzim tersebut sangat berfungsi untuk macam-macam penyakit. Jadi di sini biasanya kalau research itu kita mencoba mengetahui mekanisme biologinya dulu dan men-tackle pathway tertentu sehingga kita mendesainnya tidak membabi buta. Ya, oke. Di sini juga saya mau bicara sedikit tentang drug conjugates. Apa itu drug conjugates? Ya, biasanya drug conjugates itu adalah link dari traditional small molecule dengan protein atau peptida digabungkan. Ya, jadi biasanya proteinnya itu atau peptidanya itu seperti komputer kayak guided missile lah. Guided missile itu ada komputernya melacak dan di belakangnya ada payload, ya, kayak ada amunisinya. Jadi makanya research drug conjugate ini sangat berhasil karena akan menurunkan side effect dari drug molecule tersebut. Jadi banyak sangat potent anti-tumor drug, tetapi side effect-nya sangat banyak. Sehingga patient sangat menderita lah, ya, atau sangat toxic. Nah, dengan menggunakan drug conjugate, maka payload tersebut, toxic molecule tersebut bisa ditargetkan ke kanker sel saja, gitu. Ya, sehingga side effect sangat rendah, dose sangat rendah, dan macam-macam. Nah, ini saya gambar antibody, ya, bisa juga peptida. Biasanya ada peptida, ini yang sebagai guiding system, dan ini sebagai payload. Ya. Kemudian ada linker. Kenapa Bina bisa didesain supaya payloadnya bisa dilepaskan dan macam-macam gunanya, ya, linkernya ini. Hanya saya ilustrasi saya di sini. Dan goalnya adalah untuk menurunkan toksisitas dari drug, dan juga terkadang conjugate ini digunakan untuk terapeutik dan juga digunakan untuk diagnostik. Nah, dan banyak sekali conjugate tersebut digunakan biasanya untuk cancer, ya. Tetapi sekarang sudah banyak digunakan untuk penyakit-penyakit lain. Nah, research kami kita gunakan sistem ini untuk autoimmune diseases. Jadi contoh saya yang terakhir nanti ada bagaimana kami menurunkan toksisitas molekul yang sudah kita tahu toksik untuk arthritis. Ya. Oke. Jadi kita punya yang namanya linker. Makanya ini adalah functional group, ya. Jadi sehingga chemist itu sangat penting di sini. Dan sepertinya kita tahu bahwasanya protein atau peptida itu terbentuk dari amino acid dan juga punya active functional group seperti yang kita lihat ini, amino, thiol, carboxylic acid. Jadi kita bisa mengkonjugasikan molekul kita ke functional group ini. Yang sangat populer adalah amino, thiol, dan carboxylic acid. Dan juga alkohol, tetapi jarang digunakan karena alkohol biasanya kalau kita membuat ester kurang stabil karena biasanya di darah itu banyak esterase sehingga gampang lepas drugnya. Jadi kita tidak mau drugnya lepas sewaktu di plasma, kita mau drugnya itu lepas sesudah masuk ke sel target atau mendekati sel target. Jadi kita perlu stabilitas itu sangat penting, kinetic of stability. Sehingga chemist sangat penting di sini, fungsi chemist. Oke. Dan kenapa sebenarnya kita bisa menggunakan molekul tersebut untuk menargetkan drug, ya. Nah, ini yang namanya receptor mediated endocytosis. Rupanya banyak reseptor
yang ada di permukaan dari sel, dia tidak saja diam di permukaan sel. Kalau ada sesuatu yang melekat, dia bisa memakan atau menelannya gitu. Jadi yang namanya ada yang disebut receptor mediated endocytosis. Salah satunya banyak protein di kanker itu yang kalau terlengket ke antibodi atau peptida, dia menelan molekul tersebut masuk ke endosom. Nah, endosom akan berubah menjadi lysosom dan pH berubah dari 7 menjadi 5, dan di lysosom itu juga banyak enzim sehingga protein tersebut bisa dipotong-potong, dan drugnya ini yang dikonjugatkan bisa terlepas di cytosolic dari sel sehingga dia berfungsi menginhibit function dari molekul tertentu sehingga kanker sel bisa mati. Nah, inilah salah satu yang saya sebutkan di sini. Biasanya kita melakukan riset itu mencoba mengetahui mekanisme dari protein tertentu atau sel tertentu. Dengan demikian kita tidak membabi buta mendesain drug tersebut, atau jadi kita isolasi natural product, tes sana tes sini. Kita selalu tidak mau begitu lagi. Kita mau mengerti disease apa yang kita mau tackle, protein apa yang kita mau tuju, dan demikian kita harus lakukan riset saya di cepat saya nih. Oke. So, salah satu contoh yang sangat sukses adalah untuk conjugate ini menargetkan kanker, karena ternyata kanker sel itu ada yang namanya protein yang namanya HER2, ya, dan biasanya ada antibodi yang bisa bind ke HER2. Makanya antibodi tersebut bisa dikasih payload atau bom lah ya, supaya dia bisa ditelan sama kanker sel saja, bukan normal sel, karena normal sel tidak ada HER2. Maka bom tersebut akan explode di dalam kanker sel sehingga kanker selnya mati. Dan ini sudah sangat berhasil di sini, dan banyak drug yang menggunakan teknologi ini. Jadi juga bukan saja drug, tapi banyak digunakan dengan radiochemistry untuk membunuh sel, karena antibodi tersebut bind ke tumor sel sehingga radioaktivitas bisa ditargetkan ke tumor sel. Dan juga digunakan untuk mengaktifasi, merekrut killer T cell sehingga killer T cell dekat ke tumor sel, dan juga digunakan untuk menstimulasi cytokine sehingga membawa banyak imun sel ke arah tumor. Dan juga bisa membawa imunotoksin ke tumor sel. Jadi banyak sekali gunanya conjugate tersebut, dan juga sekarang juga banyak digunakan untuk diagnostik, sehingga kita bisa mengkonjugasi antibodi dengan fluorescent molecule atau radioactive molecules. Kita bisa melokalisasi tumor di tubuh kita. Jadi ini salah satu anti-cancer drug yang sangat populer, Mylotarg, dan kalisihemicin ini adalah senyawa kimia yang sangat-sangat toksik, ya, sangat-sangat toksik. Tetapi dengan menggunakan antibodi ini, toksisitasnya bisa side effect-nya bisa dihilangkan. Not 100%, tapi lebih karena dikonjugasi jadi bisa menjadi drug, ya. Digunakan untuk leukemia, dan inilah caranya mengkonjugasikannya. Ini menggunakan hydrazine. Hydrazine ini biasanya kalau pH-nya berubah, maka terlepas dia, drugnya akan terlepas. Karena remember seperti yang saya sebutkan tadinya, di dalam itu kalau dia sudah dari endosom menjadi lysosom, di lysosom itu pH-nya berubah. Setelah pH berubah, maka hydrazine-nya terpotong, maka senyawa ini bebas di dalam sel untuk membunuh sel tersebut. Ini salah satu lagi Cat cycla,
ini menggunakan merstansine dan dikonjugasikan dengan antibody. Dan itu sudah di-approve 2013. Ya. Nah, targetnya adalah breast cancer dengan menggunakan antibody menargetkan HER2. Oke, so karena kita bicara dengan chemist, ya, saya sedikit akan bicara dengan chemistry. Biasanya chemistry yang digunakan tidak muluk-muluk, ya, sangat-sangat simple. Nah, ini yang saya pelajari dulu waktu saya bekerja di pharmaceutical industry, ya. Mereka tidak mau mencari kompleks, ya, sangat sintesa-sintesa yang sangat kompleks. Kita harus menggunakan yang gampang dan repeatable dan scalable. Jadi conjugate itu biasanya ada, ya, biasanya ada yang linker dan spacer. Nah, kita bisa menggunakan ester atau imide bond, ya. Dan juga terkadang kita menggunakan polyethylene glycol, karena polyethylene glycol itu sudah diketahui sangat safe di tubuh. Jadi banyak polyethylene glycol digunakan untuk menstabilitaskan drug. Saya bisa bicara tentang polyethylene glycol untuk menstabilitaskan protein, but that's another topic. Ya, banyak packed protein, ya. Dan usually biasanya kita menggunakan succinic anhydride karena reaktif dan glutaric anhydride. Dan kita bisa menggunakan ini karena nanti kita pengen merilis drug tersebut di dalam sel. Oke, jadi kita bisa menggunakan ester atau amide. Oke, dan terkadang kita juga menggunakan linker sebagai peptida sehingga enzim bisa memotong peptida ini sehingga merilis drugnya. Jadi itu salah satu cara untuk mendesain linker. Oke, nah untuk menyeleksi drug kita harus pintar-pintar menyeleksi di mana harus dikonjugasikan. Karena terkadang kalau kita konjugasikan di tempat yang salah, maka drug tersebut mungkin menjadi tidak potent. Nah, kayak doxorubicin ini salah satu contoh. Walaupun di sini ada amino group ini sangat penting untuk aktivitas. Nah, banyak orang yang mengkonjugasi di sini. Nah, terkadang conjugate itu aktif, terkadang tidak. Karena apa? Karena kalau conjugate-nya bisa melepaskan drug ini dengan free amino group, maka doxorubicinnya conjugate-nya jadi aktif. Kalau tidak, conjugate-nya tidak aktif. Tapi sehingga banyak konjugasi dilakukan di carbonyl ini. Oke. Methotrexate adalah satu juga drug, anti-cancer drug dan anti-arthritis drug. Tapi side effect-nya sangat banyak, sehingga banyak dilakukan konjugasi methotrexate. Nah, ini juga 2-carboxylic acid. Carboxylic acid ini sangat penting untuk aktivitas, sehingga kalau Anda konjugasi di sini, maka senyawa kimia ini akan tidak aktif. Sehingga kebanyakan konjugasi dilakukan di side chain ini, ya, di gamma carboxylic acid dari ini kan glutamic acid ini. Oke, demikian juga ada camptothecin dan seterusnya. Sehingga kita harus tahu molekul itu di mana kita harus melakukan konjugasi. Oke. Nah, ini hanya simple chemistry, ya. Biasanya kita proteksi di amino group sehingga kita tidak lagi mengkonjugasi kita doxorubicin ini di amino group, dan kemudian kita buat linker dengan anhydride, ya. And then sehingga carbonyl ini akan kita bisa aktifasi dan kita bisa konjugasi dengan HOBT, dan kemudian kita konjugasi dengan peptida yang ada lysine groupnya, sehingga kita bisa mendapat drug conjugate. Oke. So, dan juga terkadang bisa kita gunakan hydrazone untuk conjugation, ya. And then kenapa kita mau menggunakan hydrazone ini, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya di lysosom itu pH-nya berubah ke 5, sehingga
ini bisa terpotong. Ya, jadi itu yang salah satu cara untuk mengikat, mengkonjugasi molekul doxorubicin ini ke protein. Nah, biasanya kalau protein kita punya cysteine atau peptida kita punya cysteine, kita bisa menggunakan maleimide chemistry. Nah, ini sangat populer juga, sehingga it will attack here and conjugate it in this bond here. Okay, to make this peptida and then doxorubicin. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelum saya move ke autoimmune disease, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sewaktu kita konjugasi untuk peptida ini, kelihatan produk kita adalah single molecule. Tetapi terkadang kita mengkonjugasikan molekul seperti antibody, kita mengkonjugasikannya ke amino group dari antibody. Mungkin saya harus kembali ke antibody ya. Ya. Nah, antibody itu terlalu banyak sekali lysine grupnya ya. Sehingga waktu kita konjugasi seperti sorry, have to go back this way. Seperti ini ya. Sehingga ini sebenarnya nitrogen ini datang dari lysine, tapi antibody ini kan lysinnya banyak ya. Ini kan 150 kD molecule. Sehingga inilah yang saya sebutkan bahwasanya drug ini sebenarnya bukan satu entity. Itu drug ini adalah mixture karena lysinnya sekitar 100-an, mungkin 10 dari 100 lysin terkonjugasi dengan drug, tetapi secara random. Ya, sehingga makanya antibody drug conjugate itu bukan pure molecule, itu a mixture. Nah, tetapi walaupun mixture, it works really well. So itu aja poin saya. Nah, makanya orang-orang di biotechnology industry, di analytic chemistnya itu harus sangat jitu, sehingga karena reproducibility itu harus bisa dibuktikan ke FDA. Asalkan produk itu reproducible, biarpun ini mixture, that's okay. Nah, itulah salah satu kiat-kiatnya untuk design conjugate. Oke, jadi saya harus forward fast here. Oke, saya udah ngomong 40 menit nih. Oke. Alright, so saya masuk ke research kami untuk autoimmune disease. Sorry about this. Oke. Jadi research kami adalah akan melihat bagaimana T-cell berfungsi sebagai helper atau polisi untuk mengaktifasi sel-sel lain. Di autoimmune disease biasanya T-cell kita teraktivasi oleh antigen kita sendiri, sehingga dia memerintahkan sel-sel T-cell lain, killer T-cell, membunuh tisu kita. Ternyata, ini riset kami nih, ternyata untuk memproliferasikan T-cell ini ada dua signal. Satu signal yang sudah kita sering tahu adalah MHC antigen TCR complex. Satu lagi adalah cell adhesion molecule ACM-LFA. Nah, kalau kita biarkan ini terjadi, signal 1, signal 2, maka terjadi clonal expansion. Jadi kalau autoimmune disease ada sel yang mengenal tubuh kita, maka akan terjadi terekspansi, maka T-cell kita bisa menyerang tubuh kita sendiri, organ kita sendiri. Oke. Jadi waktu itu ada researcher dari Jepang, ya. Oops. So somebody's scratching my slide here. Jadi ada dari Jepang memblokir immune response, memblokir LFA ICAM ini, ya, sehingga kalau diblok maka immune cell ini akan terjadi cell death allergy, sehingga Anda bisa menginhibit autoimmune diseases seperti arthritis, multiple sclerosis, dan juga type 1 diabetes. Oke. So, hipotesanya kita bisa mendesain molekul yang bisa memblok proses tersebut, sehingga kita bisa
somebody raise hand. You want to talk? Oh, is that time? Sudah time, moderator? Belum, Prof. Masih presentasi. Ya. Oke, ya. Saya lihat nih kan tadi kita start 10 menit, ya. Oke, 10 ya kan 51. Oke, alright. So jadi kita mencoba menargetkan mendesain peptida sehingga bisa memblok proses tadi. Oke, so screen saya ini ada apa ya? Ada coret-coretnya, ada yang nyoret-nyoret screen saya, jadi kayak distraction here. I stop sharing. Okay, I stop sharing and reshare. Oke, bisa lihat sekarang kayaknya. Oke. Oke, so bagaimana kita mendesain molekul ICAM, membuat peptida dari ICAM. ICAM itu ada 5 domain, ya, dan kita menemukan 2 peptida yang aktif, yang kita namakan IB dan IE. Sehingga peptida ini bisa memblok ICAM LFA tadi, sehingga dia bisa, kita sampai waktu itu bisa memblok arthritis, progres dari arthritis di animal model. Oke, jadi kita dapat yang namanya IB ini, kita buat overlapping sequence dan cyclic, dan Anda hanya harus memfokus sama CIBR. Jadi kita dapat peptida yang sangat bagus, CIBR. CIBR ini bisa memblok arthritis. Oke, kita disupport sama Japanese company waktu itu. Dan di animal model sangat sukses untuk memblok arthritis. Tetapi yang saya mau bicarakan adalah kita menemukan salah satu mekanisme yang bisa digunakan, peptida ini bisa digunakan sebagai conjugate. Jadi waktu itu kita mencoba mencari mekanisme bagaimana sebenarnya kerja peptida ini. Apakah dia benar-benar memblok ICAM LFA tersebut dengan binding ke LFA. Jadi waktu itu kita pengen tahu apakah dia benar-benar di permukaan sel tersebut lengket ke reseptornya. Gitu. Jadi waktu itu kita derivatisasikan CIBR ini dengan menggunakan FITC. Dan juga later on kita konjugasi dengan doxorubicin. Oke. Nah, kita mencoba melihat apakah senyawa ini bisa lengket ke reseptornya. Nah, reseptor tersebut yang namanya integrin atau LFA1 itu punya 2 subunit, yang namanya alpha subunit dan punya namanya I domain dan beta subunit. Jadi waktu itu kita label peptida kita dengan FITC dan kita label antibody yang melengket ke beta subunit. Kita tahu bahwasanya peptide kita itu bind ke alpha subunit. Kita label ini dengan PE. Ya. Jadi yang kita dapat adalah ini T-cell-nya. Jadi kalau Anda melihat yang titik-titik merah itu adalah antibody yang melengket ke LFA, tetapi di beta subunit. Yang Anda lihat hijau adalah alpha subunit yang melengket ke peptida kita. Nah, kalau Anda lihat yang kuning, titik-titik kuning, ini adalah di mana kedua molekul ini bergabung di satu reseptor. Inilah salah satu bukti bahwasanya peptida kita itu targetnya memang betul reseptor yang kita targetkan. Oke. Nah, kita juga tidak puas apakah benar-benar molekul ini lengket ke I domain. I domain itulah salah satu unit dari alpha subunit. Karena kita tahu bahwasanya peptida ini datangnya dari D1 domain ICAM, dia harusnya bind ke I domain. Nah, kita gunakan HSQC N15. Jadi HSQC ini begini, kita label protein kita, I domain protein kita yang datang dari alpha subunit LFA.
kemudian kita titrasi dengan peptida kita. Kalau peptida tersebut terikat binding ke binding site-nya, dan residu di surrounding-nya akan terjadi shifting, terjadi perubahan chemical shift. Dari situ kita lihat ini perubahan chemical shift. Dari perubahan chemical shift itu kita bisa mengetahui di mana binding site protein kita tersebut. Jadi yang kita lihat ini adalah blue labels, adalah residu yang berubah kalau kita titrasi dengan peptida kita. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan eksperimen docking, kita tahu bagaimana sebenarnya peptida kita melengket di I domain tersebut. Oke, jadi kita datang dari sel, kemudian kita juga datang dari structural biology. Oke. Nah, waktu kita melakukan cell culture, kita lihat tiba-tiba kita lihat bahwasanya molekul kita itu termakan atau tertelan oleh HL60 sel. Ini adalah sel yang punya reseptor LFA1. Kalau kita lihat sebagai positive control, dextran juga bisa termakan, tetapi prosesnya tidak sama, tidak receptor mediated. Nah, kalau kita lihat, kalau kita turunkan temperaturnya, maka kita tidak lihat dia termakan. Kenapa? Biasanya metabolisme itu stop waktu temperatur di bawah 37 sekitar 4 degrees C. Nah, inilah makanya kita bisa bilang, wah, ini reseptornya bisa kita menggunakan untuk menarik, kita menggunakan peptida kita untuk menargetkan ke T cell. Jadi idenya, saya cepat saja, kita membuat peptida drug conjugate. Oke, karena beberapa menit lagi. Oke, so kemudian kita sintesa methotrexate, karena methotrexate itu adalah cukup toxic kalau digunakan untuk arthritis, banyak side effect-nya. Kita konjugatkan dengan peptida kita. Nah, kita teslah apakah senyawa conjugate kita bisa mensuppress arthritis. Nah, kita lihat ini dose dependent dari conjugate. Ya, ini normal animal. Nah, ini dose dependent dari conjugate. Yang kita bisa lihat dia bisa mensuppress arthritis. Dan salah satu yang tidak ada, mungkin saya tidak tunjukkan datanya, salah satunya adalah biasanya kalau kita treat animal itu dengan methotrexate alone, memang arthritisnya menurun, tetapi rat-nya atau animalnya lose weight, badannya turun. Tapi kalau kita menggunakan conjugate kita, animalnya body weight-nya keep rising tetap. Jadi berarti toksisitas sudah diturunkan dengan menggunakan conjugate. Jadi ini adalah join dari sendi-sendi dari normal animal. Kalau dia ada arthritis, kita lihat ada inflammation, joinnya rusak. Dan dengan treatment dengan MTX-CIBR kita lihat sama seperti normal. Nah, kita coba juga ini dengan bukan rat, dengan mice model, collagen induced arthritis, dan juga hasilnya juga cukup bagus. Oke, karena waktu sudah habis, ini salah satu juga conjugate dari bekas mantan bos saya menggunakan conjugate dari Dr. Rubinson dengan RGD peptida. Mereka sudah sukses mensuppress breast cancer di animal model. Saya langsung aja ke conclusion ya. Jadi ini sudah sangat pesat selama 2 dekade ini. Peptida dan protein sudah menjadi drug, dan juga mula-mula protein dan disusul sama peptida, dan juga biasanya mereka didesain melalui biological mechanism. Jadi toksisitas biasanya agak rendah. Dan juga structure biology itu sangat penting untuk mendesain peptida dan protein.
Jadi role dari NMR spectroscopy, computer modeling sangat-sangat penting untuk drug design, especially peptida dan peptidomimetics. Dan juga conjugates adalah drug of the future. Kami juga ada lagi satu research yang menggunakan peptida protein conjugates. Dan seperti biasanya sekarang, biasanya senyawa-senyawa ini hanya bisa digunakan secara IV. Dan research kami di Kansas, bagaimana caranya kita mendesain drug delivery system supaya peptida bisa dan protein bisa deliver secara oral. Dan salah satu effort besar saya di sini juga, nggak ada waktu bicaranya untuk menjelaskannya, kita melakukan research bagaimana mengirim peptida dan protein obat untuk ke otak untuk brain diseases. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menstimulasi research. Thank you. Baik, terima kasih atas presentasi yang sangat menarik, ya, sharing ilmu pengetahuan yang luar biasa sekali dari Prof. Teruna, dan saya lihat di chatting banyak sekali pertanyaan, tetapi untuk diskusinya masih menunggu setelah narasumber kedua, yaitu Dr. Parsarwan Siaan. Nanti diskusi akan dipandu melalui Mentimeter, ya. Jadi nanti Prof. Teruna bisa langsung membaca pertanyaan dan sekaligus menjawabnya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Parsarwan Siaan, MS. Beliau adalah Associate Professor Kimia Fisik Universitas Diponegoro. Untuk expertise-nya adalah kimia fisik, kemudian computational and molecular interaction. Adapun riwayat pendidikan beliau S1, S2 dan S3-nya diselesaikan di Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk karya ilmiah yang beliau publikasikan sudah sangat banyak, dan berdasarkan Google Scholar sudah disitasi sekitar 49, kemudian Edge Index beliau adalah sekitar 4. Beberapa karya ilmiah yang sudah dipublikasikan itu banyak berkaitan dengan kimia komputasi dan interaksi molekuler. Ya, interaksi molekuler dilakukan baik secara in vitro maupun in silico. Baik, untuk menyingkat waktu kepada beliau, Bapak Dr. Parsarwan Siaan, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Pak Asari. Saya share screen dulu, ya. Untuk waktunya sekitar 20 menit ya Pak Saur, ya. Ya, oke. Sudah bisa kelihatan belum? Oh, belum. Sedang proses. Sudah Pak sekarang. Ya, terima kasih kesempatan ini. Saya bisa menyampaikan apa yang saya alami, terutama juga setelah saya pulang dari tempatnya Pak Teruna ini. Ya, jadi selamat pagi buat kita, selamat pagi juga buat Pak Teruna. Kita bisa bertemu lewat ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Jadi ini pengalaman ini banyak saya ceritakan adalah setelah saya pulang dari Amerika pada tahun 2011. Ya, ini ada saya bagi atas 4 bagian. Yang selalu menjadi pertanyaan buat saya sebagai dosen dan setelah membaca kurikulum. Ini ada pertanyaan yang muncul, kenapa saya lebih suka menyampaikan materi ini. Apakah kita diam saja dengan kurikulum kimia atau metode pengajaran bila mengajarkan asam amino hanya dengan menggambarkan struktur Lewis
bahkan mengajarkan muatan parsial, struktur 3 dimensi, dan konformasi atau binding juga dengan hanya struktur Lewis. Atau mungkin hanya dengan copy-paste tanpa mau masuk pada pemahaman bahwa ini adalah tentang elektron. Jadi saya menuliskan ini tentu ada latar belakangnya, saya belajar tentang kimia fisik yang banyak berkecimpung dengan elektron. Kalau kita berbicara di kuantum, meskipun saya sebenarnya tidak begitu ahli, tapi saya banyak mendalaminya. Sehingga saya melihat konformasi ini bukan lagi hanya hanya copy paste atau hanya dilihat dari struktur Lewis yang sebenarnya tidak mungkin. Tetapi itu sudah mengaitkan dengan seperti apa sifat elektron tersebut. Kemudian saya ada janji ketika saya menyelesaikan disertasi saya. Waktu itu saya mengerjakan molekul kecil. Jadi memang saya sudah banyak baca papernya Pak Taruna. Di pikiran saya itu kan selalu molekul kecil. Memang kita kalau mengajar itu kan molekul kecil. Jadi penelitian ini, yaitu maksudnya pada tahun 2008, molekul kecil dapat dilanjutkan untuk memberi pemahaman yang lebih lengkap dan atau lebih kuantitatif tentang hubungan antara interaksi dan seterusnya. Tetapi ada janji waktu itu bahwa harus maju ke molekul besar. Itu. Jadi setelah kita paham molekul kecil, kita maju ke molekul besar. Jadi ini harus janji sebenarnya ketika saya waktu itu dapat pengetahuan tersebut. Kemudian janji itu, ada juga janji kalau boleh tidak hanya memahami molekul secara struktur 3 dimensi lagi, tetapi bagaimana kita memahaminya sampai ke dinamika. Karena molekul itu sebenarnya bukan yang statik, tetapi yang adalah bergerak. Ya, baik itu secara kinetika, baik itu di dalamnya sendiri, vibrasi, ya, rotasi, dan sebagainya. Itu janji. Janji itu apakah mudah direalisasikan? Ternyata tidak mudah. Ya. Kemudian janji itu juga digelitik oleh panduan ketika kita menyusun kurikulum. Jadi saya baca ACS atau American Chemical Society Guideline and Evaluation pada tahun 2015. Jadi urutannya adalah tahun 2008-2015. Di sana dikatakan, recognizing that the synthesis, analysis, and physical properties of small molecule give incomplete picture in the higher order interaction that occur in the macromolecule, supramolecule, mesoscale, and nanoscale system. The principle that govern this system must be a part of the curriculum. Jadi di sana sudah dipandu. Tadi saya dengar dari Pak Taruna, memang jangan lagi hanya di molekul kecil, tetapi di molekul besar yang memang lebih nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dua ini mendorong saya untuk bergerak di molekul ini. Kemudian apakah mudah? Molekul apa? Ini. Ketika saya ke Amerika, Pak Taruna kan banyak berbicara tentang peptide. Sehingga banyak pengajaran saya itu ke asam amino. Jadi saya memahami benar sekarang tentang asam amino sebagai yang esensial ya, sebagai penyusun daripada peptide. Ya, sehingga saya tulis dengan baik. Dan inilah yang mulai saya pelajari untuk mempelajari yang namanya konformasi tadi. Ini ada 20 asam amino dan semua sudah saya hitung. Kemudian saya belajar dari Pak Taruna tentang peptida-peptida yang disintesis. Ya. Jadi saya hanya melihat, aduh, ini ada ADT dan sebagainya yang tadi sedikit diceritakan oleh Pak Taruna. Jadi saya belajar molekul ini, ya, tapi hanya dari sisi strukturnya. Kemudian saya mencoba memahami ikatan peptida. Sering kita mengetahui ikatan peptida kalau kita ngajar bahwa ikatan karbonil itu adalah rangkap, sementara ikatan NC itu adalah tunggal. Ternyata ada resonansi. Bagaimana membuktikan? Ternyata itu adalah salah satu juga bagian daripada konformasi itu. Ya, jadi ada berbagai molekul di sini yang saya ambil sebenarnya dari Taruna, dari tulisan-tulisannya. Ini lagi, ini sebenarnya dulu ada suatu penelitian yang pernah dilakukan, tetapi saya terus terang aja waktu itu tidak berhasil dengan baik karena ketidakmudahan melakukan eksperimen, ya. Sehingga saya bergerak di pemodelan saja. Yang menarik di sini adalah bahwa molekul-molekul yang waktu itu dieksperimenkan adalah molekul besar, diantaranya misalnya hitosan, terus ada peptide, ada waktu itu contoh lagi peptide yang kita sebut namanya peptide yang namanya waktu itu seperti vaksin like itu. Ini yang memotivasi. Kemudian yang memotivasi lain adalah kalau kita baca di buku, kalau kita melihat sifat-sifat fisik itu selalu dikaitkan dengan apa? Struktur molekul. Ya. Salah satu yang saya baca di buku Aitken,
beberapa waktu yang lalu, ternyata Pak, bahwa molekul itu tidak bisa panjang sekali. Dia akan folding. Ya, dia akan folding dan sudah bisa diukur. Ternyata kita tidak bisa lagi hanya memahami secara makroskopik, tapi sudah masuk ke molekulnya tadi. Nah, molekul tadi ternyata tidak hanya bergerak. Dulu waktu saya S2, tesis saya itu masih menganggap molekul itu sebagai partikel keras, jadi hard. Jadi terjadi reaksi itu hanya dipandang sebagai tumpukan antar partikel. Hanya itu saja. Nah, kalau kita hanya mau melihat itu, maka kita tidak akan paham dengan baik tentang molekul itu. Jadi harus dengan rumus molekul pun tidak cukup. Ternyata molekul itu kan adalah struktur 3 dimensi yang tidak diam, dia bisa berotasi, dan yang kita fokuskan sekarang adalah konformasi. Ya, ini. Jadi ini beberapa catatan dari beberapa buku yang kita baca. Ini hanya bisa dijelaskan dengan baik ketika kita memahami struktur molekul itu lebih detail lagi. Kemudian kalau kita baca buku lagi, sekarang perkembangan tentang cell assembly misalnya, itu setelah kita baca misalnya di beberapa jurnal, itu peran daripada konformasi sangat penting. Ya, peran dari konformasi sangat penting di dalam membentuk suatu sistem tadi. Jadi seperti sel misalnya kan ada namanya cell assembly. Nah, sekarang banyak perkuliahan yang selalu berbicara tentang cell assembly, tetapi tidak ada penjelasan tentang konformasi. Nah, sehingga Pak, ketika kita membaca buku ini, ya mungkin ada yang kurang, ya, ada yang kurang. Ini contoh yang kita tahu sekarang, ya, bahwa molekul itu bisa didesain ya seperti ini, dan ini salah satu bahan yang bisa digunakan untuk misalnya pertumbuhan tulang. Ya. Kemudian ada lagi molekul yang kita tahu yang seperti motor molekul. Ya. Kita tahu itu. Ternyata itu semua adalah peran daripada konformasi. Kemudian mudah nggak? Inilah pengalaman saya waktu bersama Taruna di sana. Memang dibutuhkan fasilitas. Jadi di sini ada beberapa kegiatan saya di sana, tapi Pak Taruna waktu itu memberikan saya masuk ke Profesor Kucera untuk mempelajari tentang pemodelan. Tetapi saya sambil berpikir juga bahwa seperti apa ini dieksperimenkan. Ini yang saya lihat. Jadi di sana itu kan ada alat yang benar-benar langsung membuktikan. Jadi ada alatnya. Jadi ini alat sintesis peptide yang saya lihat ada di ruangannya Pak Taruna. Kemudian ini yang memotivasi juga, ya, yang memotivasi. Kemudian tidak mungkin saya hanya melakukan, sehingga mahasiswa saya libatkan. Inilah kedatangan Pak Taruna pada tahun 2012. Dia datang ke ruangan saya, ya, dan ada guyon juga waktu itu dari Pak Taruna. Ya, saya juga agak tergelitik. Pak Taruna bilang, mungkin Pak Sauran kalau saya di sini mungkin juga tidur ya, katanya. Ya, jadi memang suasana, atmosfer akademik itu sangat menentukan. Jadi ketika saya di Amerika dengan melihat alat itu, oke lah saya nggak punya. Dan memang Taruna memberikan arahan, Pak Sauran, jadilah dirimu sendiri. Ya, jadilah dirimu sendiri. Apa yang sudah kamu fokuskan tentang pemodelan, komputasi, itulah teruskan. Jadi kamu jangan tertarik, jadi jangan tergiur dengan. Saya berpikir bahwa iya benar juga, tetapi saya perlu mitra untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang apa yang harus saya lakukan. Sehingga nanti ada tujuannya. Inilah yang saya banyak pelajari. Kemudian tentu kami membawa mahasiswa juga. Saya sangat senang dan itu saya share juga kepada Pak Taruna. Karena salah satu keinginan saya juga bertemu dengan pemenang Nobel. Dan itu terrealisasi dan bukan hanya saya yang jadi murid. Jadi saya mendengar dari Pak Taruna, anak pertamanya adalah anak kandung, tapi anak keduanya adalah anak bimbingannya. Jadi itu benar-benar tergiang ya. Saya. Jadi saya lebih menyampaikan sebenarnya motivasi yang saya peroleh sehingga saya fokus bergerak di peptide tadi dan mungkin agak sedikit yang lain. Tetapi saya banyak mengerjakan itu. Sehingga saya meluluskan DNA ini ada beberapa molekul yang kami kerjakan, tetapi semuanya adalah model. Itu ada yang dari Pak Taruna ada ADT namanya, ada HAV, kemudian ada kitosan, ya. Kita bergerak. Tapi karena kita model, kita juga mempelajari misalnya mekanika kuantum, mekanika molekul, molekular dynamic, dan seterusnya. Jadi memang ini memerlukan energi, ya, memerlukan energi. Ketika kita memahami molekul, itu sudah masuk dengan elektronnya, itu berarti kan perlu pemahaman kuantum.
Sementara basic kita waktu itu tentang kuantum memang agak kurang. Nah, ini barangkali yang menjadi kendala. Ya, bagaimana supaya hasil itu menjadi lebih baik. Oke, ini tadi sudah digambarkan. Saya hanya menggambarkan ini sebagai dasar kenapa saya harus melakukan misalnya penentuan konformasi molekul. Ini adalah gambaran yang saya buat juga dari apa yang dilakukan oleh Pak Taruna. Kemudian ini cita-cita kita dulu sebenarnya, jadi obat karena sekarang sedang majunya enkapsulasi seperti dia katakan, supaya tidak mudah rusak. Kemudian disebutkan juga obat itu siklik, kita membuat juga model yang siklik. Jadi kita tidak bergerak di sini. Tetapi bagaimana molekul itu menjadi satu kesatuan, ya, bisa berinteraksi apa tidak, bisa binding apa tidak. Meskipun dalam eksperimennya kalau kita baca, kalau bindingnya terlalu kuat juga tidak baik. Tetapi kita adalah belajar bagaimana sebenarnya memahami konformasi itu dan kaitannya dengan binding. Nah ini. Setelah saya pelajari lagi buku namanya Organik yang terbaru, itu edisi 2014. Ya, jadi saya melihat bahwa saya kalau belajar kimia fisik, konformasi, tentu saya harus belajar buku yang lain. Saya baca dari buku Solomon, terus saya coba bikin resume, ya. Ternyata gugus fungsi sangat penting. Ya, jadi konformer itu sangat ditentukan oleh gugus fungsi. Kemudian itulah yang menentukan sifat-sifat berikutnya. Ya, sifat-sifat berikutnya. Jadi kalau kita hanya berbicara tentang misalnya gaya-gaya dispersi, ya, yang sekarang bisa dikomputasikan dengan misalnya menambah suatu kata kunci D3 atau D2, D1, ya kita mungkin tidak akan bisa mengungkap lebih jauh. Ya, tetapi mungkin kita hanya sampai menyebutkan ada berapa jenis ikatan. Ya, ada namanya dipol-dipol, ada namanya dispersi, ada ikatan hidrogen. Tapi kita tidak pernah melihat seperti apa dia. Tidak pernah melihat gambarannya, dan tidak pernah misalnya menunjukkan itu kepada mahasiswa atau siapa saja misalnya ketika kita mengajarkan kimia, dan dengan suatu persamaan yang memang telah terbukti, misalnya persamaan kuantum yang telah dimodifikasi. Tentu kan nanti bisa juga dikonfirmasi oleh hasil eksperimen. Namun kan kalau di Indonesia, kalau kita mau konfirmasi dengan eksperimen kan kita nggak punya fasilitas juga yang baik. Sehingga saya merasa saya tidak perlu diam, saya harus coba modelkan. Ini beberapa rangkaian ya yang menjadi dasar untuk bahwa konformasi sangat penting. Kemudian saya coba pahami tentang misalnya konformer di buku yang lain. Ini masih dari buku Solomon. Saya coba ringkas lagi. Tetapi ternyata apa? Di samping kita memahami konformasi bukan sekedar rotasi, ya rotasi, ternyata apa? Itu bisa digambarkan. Jadi bisa digambarkan hubungan antara energi dengan rotasi. Pertanyaan seperti apa? Karena molekul kan nggak bisa dilihat. Kita kan nggak bisa rotasi. Kita tidak bisa, misalnya ambil molekul kita suruh rotasi. Berarti harus ada suatu cara untuk memutar dia. Berarti kita harus paham parameternya. Ya. Yang saya dengar kalau saya mengajarkan kimia, yang mereka tahu cuma 2 parameter di dalam molekul, yaitu panjang ikatan dan sudut ikatan. Mereka kurang paham dengan yang disebut namanya torsi atau dihedral. Padahal kita tahu seperti peptide, itu parameter yang paling penting, yang paling berperan adalah parameter dihedral atau yang disebut namanya juga torsi, yang menyebabkan terjadinya banyak konformasi. Sehingga seperti yang dikatakan tadi, bahwa siklik itu merupakan salah satu molekul peptide yang stabil. Pertanyaan sekarang, bisa nggak kita buat siklik? Karena kita tidak mudah kan melakukan eksperimen. Waktu saya pulang ke Indonesia mau eksperimen, tidak ada yang sintesis peptide. Hanya ada satu profesor di Unpad. Itu dia pun memakai manual, karena dia pernah ke Jepang. Ya. Sehingga waktu itu saya mau beli peptide dari Cina. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak tahu sekarang profesor yang di Unpad masih nggak mensintesis peptide tadi. Itu pun tidak panjang. Hanya beberapa asam amino. Ya, jadi ini. Sehingga apa? Parameter ketiga itu menjadi penting, itu disebut namanya dihedral. Bisa menjelaskan banyak hal. Ada namanya konformasi eklips, ada Steiger, ada konformasi kursi aksial. Ya, waktu saya belajar selalu dikatakan bahwa konformasi Steiger itu bukan yang trans, ya, atau Steiger itu yang paling stabil. Ternyata ada yang sudut 60 itu paling stabil. Setelah dibuktikan misalnya dengan konformasi pemodelan itu ternyata memang terlihat energinya adalah paling stabil. Ini juga saya rangkum lagi. Kemudian saya baca salah satu buku lagi, yaitu namanya Molecular Modeling. Ya, saya coba ringkas lagi. Saya rekap. Ya,
Di sana lebih jelas lagi, ya, karena dia memang sudah khusus menghitung, ya. Jadi ada molekul, ya. Jadi di sini drug design. Saya kan bukan ahli drug design, saya bukan ahli sintetik, tetapi saya harus paham apa sebenarnya yang dibutuhkan di dalam drug design itu. Ternyata kan ada molekul yang rigid, ya, ada rigid structure, kemudian ada molekul kecil, ada molekul besar. Mana lebih rigid misalnya? Mana kemungkinannya lebih besar? Rigidnya itu di molekul kecil atau molekul besar? Dan seterusnya. Ya. Kemudian ternyata molekul besar itu rigidnya kurang dan banyak konformasinya. Contohnya di sini, misalnya kita bisa mengecek sampai 20.000 molekul. Pertanyaannya, bagaimana kita membuat untuk menghasilkan 20.000 itu? Ya, saya mulai coba terapkan. Ya, saya coba hitung konformasi asam amino. Ya, saya menemukan banyak parameter di sana yang bisa menggambarkan. Salah satu parameter yang disukai oleh orang kimia adalah muatan parsial. Itu saya bisa peroleh. Ternyata ada parameter yang penting lain yang disebut namanya dihedral. Dihedral pada asam amino, kalau kita lihat misalnya ikat dihedral yang dibentuk oleh OCCN, ya, sebagai gugus fungsi yang menghubungkan kedua gugus fungsi, itu membentuk dihedral misalnya 41,92. Tentu itu ini saya hitung dengan mekanika kuantum, bukan mekanika molekul, dengan basis tertentu. Memang ada data saya juga yang membandingkan berbagai basis set. Kemudian ketika saya interaksikan dengan kitosan, pertanyaan apakah memang kitosan bisa dihitung? Belum ada perhitungan kitosan kalau itu adalah polimer, tetapi yang adalah segmennya. Ya, di beberapa paper itu adalah segmen. Saya coba interaksikan. Ternyata apa yang terjadi? Terjadi perubahan sudut dihedral. Yang tadinya sudutnya adalah 41,91, sudutnya itu menjadi 14,253 derajat. Jadi ada perubahan. Ilmu kimia yang mempelajari struktur sifat dan perubahan tentu akan mengatakan bahwa sifat itu tergantung kepada struktur. Artinya kalau dihedral berubah, berarti sifatnya berubah. Artinya sifat asam aminonya berubah ketika dia berinteraksi dengan apa? Si kitosan tadi. Karena dihedralnya berubah. Itu yang disepakati bahwa ketika struktur berubah, struktur sangat menentukan sifat. Kalau dihedral berubah, maka sifat di asam amino juga berubah. Ini yang saya lakukan, ya, perhitungan. Jadi di sini kalau kita lihat muatannya berubah, ya, dihedralnya juga berubah. Jadi misalnya muatannya berubah dari positif 0,19 menjadi positif 0,22. Ya. Di H yang terikat di N dan juga yang terikat di O, itu juga terjadi perubahan. Kemudian saya ganti asam aminonya, saya lakukan dengan cysteine. Hal yang sama juga terjadi perubahan. Ya, misalnya sudut dihedralnya 24, dia berubah menjadi di sini menjadi 19,7, ya. Jadi banyak perubahannya. Ya, saya lakukan juga untuk ketika asam amino menjadi peptide. Jadi saya ikatkan peptide-nya sekarang. Saya ikat juga terjadi perubahan. Ini yang kita maksud tadi bahwa konformasi itu berubah ketika ada interaksi dengan molekul lain. Tadi saya ikuti Pak Teruna, kan ada interaksi. Ya, misalnya ditelan, ya, saya kan hanya paham dari sisi interaksi, dari sisi molekular, bahwa memang ada terjadi interaksi, ada terjadi perubahan. Inilah yang hitung. Kemudian saya coba untuk berbagai asam amino dan juga peptide. Yang saya tunjukkan di sini adalah peptide. Jadi saya coba interaksikan dimer kitosan dengan misalnya alanin dan D itu asam aspartat. Ya, saya coba hitung bagaimana perubahan muatannya sebelum dan setelah interaksi. Ya. Untuk memahami memang terjadi adalah perubahan. Jadi terjadi perubahan konformasi, terjadi juga perubahan daripada sifat-sifat dari si tadi asam amino, sekarang peptide. Kemudian saya juga melakukannya untuk asam amino tadi, ini asam amino, alanin, cysteine, aspartat, prolin, thiorin, dan valin. Kalau yang di atas tadi kan peptide, ini salah, terbalik, ya harusnya asam amino dulu baru peptide. Kemudian saya coba juga hitung bagaimana perubahan dihedral. Ini juga terinspirasi dari Pak Taruna, ya. Kenapa saya juga menghitung dihedral? Kami pernah duduk-duduk di Malaysia. Pak Taruna, apa sih yang mau saya kerjakan? Katanya. Wah, coba dulu ini. Coba dulu hitung kestabilan pasangan trans-trans, trans-cis, dan cis-cis. Ya.
wah, seperti apa? Maknanya apa? Saya bilang gitu. Apa gunanya? Wah, terus dia bilang, wah, jangan menganggap seperti ini. Kalau saya katakan sesuatu berarti itu ada manfaatnya. Saya coba hitung. Ya, ternyata saya menemukan memang kalau pasangan trans-trans itu lebih banyak. Ya. Jadi ini contoh, ini belum sampai ke sana, tapi bahwa ada namanya dihedral yang sangat penting di dalam konformasi. Ya. Inilah molekul yang pernah kami diskusikan ya untuk kami lakukan perhitungan ya bagaimana perubahan kestabilan antara pasangan cis-cis, trans-trans dan sebagainya. Tetapi ini masih dalam meskipun sudah diskusi lama, belum selesai saya lakukan perhitungan ini karena ternyata juga tidak mudah ya. Jadi untuk menentukan ini. Jadi di sini yang saya gambarkan adalah pasangan konformasi cis-cis, trans-trans, masih ada namanya cis-trans dan seterusnya. Mohon maaf Pak Saur, waktunya tinggal 1 menit Pak. Oh iya. Kemudian saya coba terapkan di salah satu molekul yang disebut namanya HAV. Ya, ini juga yang disintesis oleh Taruna. Ini kami hanya bisa sampai masuk di proceeding ya. Kemudian kami melakukan penentuan energi ini yang disebut namanya dinamika molekul untuk menentukan konformasi. Kemudian kami tentukan molekul yang kira-kira paling stabil untuk nanti kami akan binding. Hanya kami coba binding, kami tentukan juga bagaimana pasangan daripada sudut dihedral. Oke, akhirnya seperti ini. Kemudian kami coba binding, kami menemukan data yang paling misalnya energinya paling stabil, ya dan seterusnya kami gambarkan seperti ini, ya. Kemudian ya dan seterusnya kami mendapatkan energi interaksi yang paling kuat dengan konformasi tertentu. Jadi kami coba 20.000. Memang ada suatu jurnal yang meminta kami waktu itu membuat harus 100.000 minimal. Tetapi kami hanya mampu 20.000. Tetapi saat ini karena fasilitas sudah lebih baik, kita sudah bisa sampai 100.000, cuma memang waktunya agak lama. Ya ini. Nah, ini yang sedang berjalan sekarang. Jadi kami pernah ditolak papernya di JMGM karena si ekaderin dengan si peptide itu harus digabung dan dinamikakan. Ya, waktu itu kami hanya docking, tapi disuruh harus dinamikakan. Terus kami bilang kami belum punya fasilitas. Tapi sekarang kami telah lakukan. Ya, ini masih dalam perjalanan. Bagaimana ketika si kompleks ekaderin digabung dengan ADT, apa yang terjadi? Ketidakdinamikakan dan kami juga variasikan sudutnya dan masih dalam progres. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya hanya sederhana. Materi perkuliahan terkait struktur sebaiknya sudah masuk pada data konformasi. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parsarwan yang sudah mempresentasikan berkaitan dengan mungkin lebih banyak ke aspek fundamentalnya tentang komputasi ya, dan ini melengkapi dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Prof. Teruna tadi. Baik, kita masuk ke sesi diskusi ya. Sepertinya waktunya tidak terlalu banyak. Untuk sesi diskusi nanti akan ditampilkan pertanyaannya dalam bentuk Mentikom. Mungkin bisa dibantu untuk Mentimeternya agar supaya bisa terlihat pertanyaannya. Baik, jadi untuk pertanyaan pertama sepertinya ini ditujukan untuk Prof. Teruna ya terlebih dahulu. Bagaimana validasi molekul peptidametrik ya dalam drug development dan perlu waktu berapa lama untuk proses validasi tersebut? Silakan Prof. Teruna. Iya, jadi molekul peptidomimetik itu biasanya maksudnya untuk validasi, my guess ya, validasi maksudnya di sini adalah untuk melihat aktivitasnya ya. Jadi biasanya kita sebagai contoh HIV protease atau mungkin peptidomimetic enzim inhibitor yang untuk COVID itu ya, untuk enzim COVID. Biasanya kita yang makan waktu adalah mensintesa peptidomimetiknya. Ya, untuk melihat aktivitasnya sangat gampang kalau sudah ada enzimnya. Ya, karena kita hanya lihat bagaimana enzim tersebut memotong substrate, ya. Kemudian kita inhibisi dengan peptidomimetic. Nah, setelah peptidomimetiknya aktif, kemudian kita harus ngetes
bagaimana peptidomimetic tersebut bisa menembus membran dari sel supaya dia bisa bekerja di dalam sel. Karena biasanya kalau seperti example saya ya adalah HIV protease inhibitor atau Mpro inhibitor untuk COVID, dia harus bisa masuk ke dalam sel karena enzimnya di dalam sel. Nah, kita harus merubah strukturnya supaya dia bisa penetrasi melalui membran. Kalau terlalu hidrofilik, dia nggak bisa masuk, nggak bisa lewat dari membran kan. Jadi harus didesain juga kondisi strukturnya supaya dia bisa masuk. Nah, kalau untuk in vitro biasanya gampang, tapi kalau untuk COVID for sure harus punya fasilitas yang canggih ya, karena nggak bisa sembarangan fasilitas melakukannya. Itu harus mempunyai katanya BSL-3 gitu ya. Nah, setelah kita lakukan itu harus juga memvalidasi ke in vivo. In vivo itu dengan animal model. Ya, jadi setelah animal model baru bisa ke human. Jadi proses drug development itu biasanya bisa sekitar 10 tahunan gitu. Jadi kita, I guess, untuk mendesain satu drug aja itu mungkin $250 billion, $250 million probably, cost a lot of money. Jadi sebagai akademisi kita hanya bisa mungkin dapat paten dan mungkin kalau bisa license spin-off company-nya juga mungkin dibeli sama company besar. Jadi untuk karena validasi itu tergantung, maksudnya hanya validasi in vitro, in vivo atau sampai ke human. Itu panjang jalannya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lah sedikit. Thanks. Baik, terima kasih. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Apakah drug konjugasi bisa mengatasi penyakit mental disorder? Ya, itu tergantung targetnya. Jadi tergantung apa yang Anda mau lakukan. Biasanya mental disorder itu targetnya di otak. Nah, itu hanya biasanya kalau obat yang ditujukan ke otak itu sangat sukar didesain. Nah, itu CNS drug itu sangat sukar didesain. Makanya banyak penyakit otak kayak Alzheimer, brain tumor, multiple sclerosis, dan juga Parkinson disease sangat-sangat sukar diobati. Karena apa? Sudah diketahui bahwasanya senyawa obat yang sekarang ada hanya 2% yang bisa masuk menembus blood-brain barrier ke otak. Jadi apakah konjugasi drug bisa? Banyak research untuk membawa drug dari bloodstream dari pembuluh darah ke otak dengan menggunakan konjugasi. Karena apa? Seperti yang saya tunjukkan mekanisme tersebut, ada reseptor di pembuluh darah di bagian darahnya bisa menangkap protein yang namanya antibody. Kalau Anda konjugasikan drug untuk mental disorder, dia akan bisa masuk ke otak. Tetapi sayangnya setelah 40 tahun, efisiensinya masih belum bagus. Jadi masih sukar. Jadi it's possible kalau kita bisa mendesain drug yang bisa menembus blood-brain barrier ke otak. Baik, berikutnya, bagaimana memulai untuk penelitian konjugat drug sebagai penemuan obat baru yang berasal dari kearifan lokal? Ya, bisa. Karena misalnya Anda punya, ada tadi saya lihat di chat itu ya, saya melakukan research dengan natural product. Ya, natural product Anda mungkin punya fungsi menargetkan reseptor atau menginhibit enzim. Nah, ternyata itu sangat toksik. Ya kan? Nah, Anda menanya diri, oke, targetnya sel apa sebenarnya? Di mana targetnya? Setelah Anda menanya tersebut, Anda meresearch, baca literatur. Protein-protein apa saja yang banyak di situ, yang sangat banyak dibandingkan sel-sel lain.
Nah, kemudian Anda tanya, oh bagaimana saya membuat guided missile protein atau peptida yang bisa menargetkan reseptor tersebut supaya saya bisa mengkonjugasi molekul saya yang saya tadi isolasi dari natural product yang tadinya toksik sehingga hanya menargetkan sel tersebut. Gitu. Ya begitu caranya. Saya juga begitu caranya kan. Tadi menargetkan immune cell, ternyata kita menargetkan reseptor, ternyata reseptor tersebut juga menelan molekul kita. Langsung dapat ide, oh molekul apa yang saya bisa bawa. Ya sama juga banyak baca. Wah itu literatur konjugat itu selalu banyak. Saya aja punya, kalau search saya ada satu review paper saya sangat cited itu di mana-mana. Peptide drug conjugate. Type aja nama saya, Siahan, TJ Siahan, drug conjugate. Itu dijabarkan bagaimana yang seperti yang saya lecture ya. Tapi ada banyak literaturnya di situ yang Anda bisa baca. Bisa memulai demikian. Atau kontak saya kirim melalui email. Oke. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, peptide disukai dalam pengembangan API baru daripada small molecule karena potensi efek sampingnya yang lebih kecil dan lebih selektif. Mungkinkah konjugasi peptide dengan small molecule sehingga peptide bisa jadi carrier small molecule? Ya, bisa. Ya, bisa. Ya, sekarang belum ada. Kan saya tadi yang terakhir, lecture saya yang terakhir, kita konjugasi methotrexate dengan peptida kita. Dan saya nggak sempat menjelaskan ada RGD peptide dikonjugasi ke doxorubicin untuk breast cancer. Nah, itu molekul yang untuk breast cancer itu sudah sampai klinik, ternyata tetapi nggak bisa lulus FDA karena ada problema dalam stabilitas dalam formulasi. Jadi fail. Jadi ya bisa konjugasi peptida. Memang belum ada yang jadi drug, tapi protein sudah ada yang jadi drug. Antibody konjugat sudah ada. Tapi saya sangat yakin 5 tahun ke depan pasti ada nanti. Karena selalu banyak research ya di bidang tersebut. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan apakah drugs yang dipakai untuk membunuh sel kanker dapat diterapkan juga untuk membunuh virus. Bagaimana interaksi molekuler drugs terhadap virus tersebut? Iya, tergantung ya. Kalau mekanismenya sama, ya atau let's say misalnya senyawa yang bisa membunuh kanker itu ya punya targetnya adalah protein atau DNA atau apa yang di dalam sel yang juga mekanismenya sama dengan virus. Sehingga Anda bisa menggunakannya untuk dua. Makanya yang saya sebutkan tadi, pertama-tama kan saya sebutkan ada satu protein yang tadinya sudah di-approve untuk satu disease, maka terkadang bisa dipakai untuk indikasi lain, gitu, untuk disease lain. Ya, jadi bisa juga, tetapi mekanisme harus sama gitu. Nggak bisa membabi buta lah ya. Oh, ini senyawa anti kanker kita gunakan saja untuk virus. Mungkin tidak bisa begitu. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ilmu nanoteknologi menghasilkan molekul obat dengan cara membuat membran trials. Kira-kira peptida metrik apakah cocok sebagai membran nanotek untuk menginhibisi replikasi virus corona yang mengalami mutagenesis cepat? Ya, tergantung target Anda. Again, yang penting itu mekanisme apa yang Anda targetkan gitu. Jadi peptidomimetik ya bisa saja digunakan untuk di nanoteknologi, tetapi tergantung target Anda apa gitu. Jadi makanya saya mau menekankan di sini ya, pelajari mekanisme biologinya. Makanya titelnya kan chemistry and biology. Kalau Anda mengerti mekanisme biologinya, karena Anda chemist, gampang menargetkan molekul Anda ke mekanisme tertentu. Gitu. Jadi saya nggak bisa menjawab secara langsung, tapi menjawabnya secara filosofi ya. Jadi mekanisme apa yang Anda harus targetkan gitu. Dan mungkin Anda melakukan molekul atau nanoteknologi dengan struktur tertentu gitu, atau dengan mekanisme tertentu. Apakah bisa Anda aplikasikan mekanisme ini ke
menginhibisi coronavirus gitu. Tapi mekanisme apa yang harus Anda inhibisi? Gitu. Jadi harus understand the mechanism, nggak membabi buta. Zaman dulu kan kita isolasi natural product, sel ini mana yang bisa dibunuh gitu. Zaman sekarang mekanisme sangat penting sehingga efisien ya. Pertanyaan berikutnya, sebelumnya disebutkan bahwa peptide, ganti ya. Apakah mungkin untuk mengkonjugasikan peptide tersebut dengan small molekul sehingga peptide tersebut bisa menjadi carrier bagi small molekul, terutama yang berasal dari natural product? Ya, bisa. Bisa. Has no difference. Again, kembali ke mekanisme. Kalau Anda mengerti mekanisme, there's no problem. Natural product is also a good thing. Yeah. Next question. Berikutnya, seberapa besar kinetic stability linker drug antibody terhadap efektivitas inhibitory pertumbuhan cancer cell? Bagaimana correlation stability ikatan antibody linker terhadap efektivitasnya? Ya, sangat penting. Makanya kinetics, again, chemist is really have a lot, banyak fungsi kemis ya, kontribusi kemis. Kenapa? Kita tidak mau bondnya itu, linkernya itu gampang terputus. Karena kalau kita injeksi ke blood, belum sampai di kanker sudah terputus. Atau juga sebelum dia sudah lengket di sel, sebelum dimakan sama sel, dia sudah terputus. Jadi memang kelihatannya saya menunjukkan hanya satu atau dua antibody conjugate untuk anti-cancer ya. Tetapi risetnya sangat panjang. Karena apa? Mereka harus fine tune ya linkernya supaya drug tersebut lepas di dalam sel kanker, bukan di mana-mana. Gitu. Jadi kinetiknya itu sangat penting. Jadi mereka merubah ester, ada itu saya ada chapter saya yang tulis itu untuk linker saja itu banyak sekali functional group. Makanya fungsi kemis itu sangat-sangat penting. Fungsi kinetics, fungsi computational chemist sangat-sangat penting. Karena bagaimana memfine tune supaya dia bisa lepas, tapi lepasnya sewaktu di dalam sel. Jadi sangat stabil dalam kondisi tertentu. Gitu. Nah, itu banyak triknya. Gitu. Oke, baik, ke pertanyaan berikutnya mohon bisa dijawab secara singkat, Prof. Teruna, karena waktunya juga tinggal sedikit lagi. Apakah teknik konjugasi selain dapat memperbaiki toksisitas dari small molecule, juga dapat meningkatkan efektivitas dari senyawa tersebut? Bisa, makanya konjugat banyak di research. Ya. Oke, thank you. Berikutnya, mohon gambaran singkat bagaimana proses teknik konjugasi pada senyawa isolat bahan alam yang dapat dilakukan. Ya, lihat functional groupnya. Apakah punya Anda functional group amino, apakah Anda functional carboxylic acid, sulfur, di mana Anda bisa melengketkan. Nah, di situ kreativitas Anda sebagai kemis diminta. Oke, thank you. Berikutnya, apa saja approach atau consideration yang penting untuk rasional desain peptida siklis? Conformation is really important, seperti yang disebutkan Pak Pasarwan, konformasi sangat penting, sehingga Anda bisa mensiklisasikannya. Karena kalau conformationnya tidak, sebenarnya peptida tersebut hanya untuk beta sheet dan aktif beta sheet, jangan disiklisasi. Mungkin disiklisasi mungkin membentuk dimer atau membentuk linker yang panjang. Jadi depending on active conformation. Jadi harus Anda mengetahui kira-kira active conformation-nya apa. Baik, ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memblokir substrat sehingga menjadi drug atau substrat analog sehingga efisien dan reproducible? Ya, itu saya sebutkan tadi waktu saya jelaskan bagaimana dari substrate Anda bisa merubah peptide bond kalau untuk targetnya enzim menjadi peptidomimetic. Jadi strukturnya hampir sama, hanya beberapa bond yang tidak stabil dirubah. Itu yang namanya peptidomimetic.
Ya. Terima kasih. Next question. Untuk kajian posisi yang tepat atau active site untuk conjugate peptide agar sensitif terhadap target. Mungkin penentuan active site ini, Prof. Oh ya, so tergantung. Kalau Anda mau menentukan site mana yang di peptida bind ke protein, bisa menggunakan NMR. Ya, two-dimensional NMR. Ada yang namanya transfer-cozy, transfer-nosy, kalau nggak salah. Atau kalau Anda mau melihat active site dari protein di mana peptida binding, kita bisa menggunakan HSQC yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau dititrasi, jadi tempat di mana binding site-nya, chemical shape-nya berubah. Gitu. Baik. NMR is the best. Yeah. Oke, thank you. Ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Parsarwan Siaan, meninjau desain dari konformasi protein saat state folding atau dalam keadaan unfolding. Dua-duanya. Jadi memang ada yang disiklik, ada juga yang diatur jaraknya. Jadi diatur konstanta restraint-nya. Jadi kalau kita di pemodelan, ada namanya restraint modeling. Ya, jadi ada bebas ya, memang betul bebas. Tetapi juga ada yang siklik, tapi juga ada yang tidak siklik. Hanya di model ya, jadi namanya model. Ya. Kita nggak tahu dia seperti apa. Tapi yang jelas siklik kan bisa. Pak Taruna kan mensintesis siklik. Kita juga lakukan yang linear, tapi juga kita lakukan yang jarak sulfidanya itu diatur dan konstantanya diatur. Nah, kita juga bandingkan. Nah, kita nggak tahu kan seperti apa yang ada di sistem. Kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya untuk Pak Saur. Apakah sudah ada pembuktian bahwa dimerkitosan sama konformasinya dengan polimernya, mungkin dengan struktur polimer bebasnya begitu? Berapa monomer untuk itosan peptide maksimal yang bisa untuk didocking? Ya, jadi kalau kita lihat di paper kan pakainya dimer ya. Tapi sebenarnya kita udah mampu sampai 8 dimer. Dengan komputasi kita ya, dengan kapasitas kita 8 dimer, itu masih sama. Nah, itulah makanya saya katakan kalau kita baca buku, ternyata dia linear, ya, sampai jumlah tertentu. Ya, makanya beda dengan polimer yang lain. Kira-kira begitu. Kita masih sampai 8. Makanya sekarang kita coba dengan molekular dynamic, dengan mengatur suhu, apakah berubah strukturnya dan juga interaksinya. Ya. Jadi kita sudah sampai 8 ya, 8 monomer, tetapi di molekular dynamic kita sudah sampai buat 20. Kira-kira seperti itu, tapi masih jalan ini. Oke, baik, terima kasih untuk Prof. Teruna lagi terkait kinetic stability linker. Saat ini tim kami sedang riset terkait kinetic stability linker. Oke, mohon Prof. berkenan memberikan informasi selanjutnya. Mungkin sama seperti tadi ya, Prof. Teruna ya. Kayaknya pertanyaan sama. Jadi bisa mendesain linker, ya contoh sedikit aja ya. Saya tadi linkernya hanya CH2, ya mungkin dikasih functional group yang lebih besar atau aromatik, sehingga terjadi conformation yang tertentu, sehingga Anda bisa merubah kinetic stability, ya dengan merubah struktur biasanya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Prof. Teruna dan Pak Parsarwan. Mengingat waktunya ya sudah lebih melebihi waktu yang sudah kita tentukan, jadi mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan dan kesempatan bertanya dari Bapak Ibu semuanya tidak bisa dibahas. Dan saya selaku moderator sebelum mengakhiri acara ini untuk mengingatkan kembali, insya Allah untuk bulan depan ini kita ada jadwal webinar yang akan menampilkan grandfather of physical chemistry, yaitu Profesor Atkin ya, yang akan menyampaikan topik presentasinya adalah The Origin of the Laws of Nature, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Juni tahun 2021 dari mulai pukul 2 sore hingga setengah 4.
Jadi para peserta sekalian tunggu link Zoom-nya untuk bisa berpartisipasi di webinar dengan Profesor Peter Atkin ini. Jarang kesempatan untuk bertemu dengan disebut sebagai grandfather of physical chemistry ini. Baik para hadirin sekalian, peserta webinar pada hari ini, kami selaku moderator dan panitia merasa sangat senang dan bahagia atas partisipasi dari semua peserta pada hari ini yang aktif ya bertanya, sehingga ada sekitar 20 pertanyaan tadi, dan alhamdulillah sudah bisa dijawab dengan baik oleh kedua narasumber. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari saya selaku moderator, dan juga mungkin kesempatan yang diberikan masih belum cukup ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan via chatting secara pribadi begitu. Baik, sebelumnya mungkin bagi yang ingin men-screenshot layar ini dipersilakan sebagai kenang-kenangan. Dari saya selaku moderator, sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasinya. Oke, bisa dibuka mungkin semua semua kameranya ya. Nah, ini malah oke. Jadi kita bisa saling menatap secara langsung. Baik, selaku moderator, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Kita tutup bersama-sama untuk webinar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Teruna dan Pak Parsarwan. Selamat malam, Prof. Malam. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you very much. Baik, Pak Parsarwan. Ya. Oh, satu ada yang nanya email saya buat di chat ya, yang mau tadi nanya email saya. Email saya itu ada di chat, siahan@ku.edu. Oke. Baik. Silakan bagi peserta yang mau kontak Prof. Teruna bisa langsung via email tersebut. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Pagi, Pak. Ya, sama-sama. Yuk, sampai ketemu lagi. Sukses selalu. Ya. Sama-sama. Selamat malam Pak Taruna ya. Ya. Salam sama Nanete. Yes. Thank you. Ya, terima kasih semua. Kita ketemu bulan depan lagi dengan Profesor Atkin ya. Terima kasih Profesor Teruna. Selamat malam. Good night. Good night. Ya, pagi. Okay, thank you. Bapak Ibu, saya akhiri ya. Langsung saya akhiri. Terima kasih. Ketemu lagi tanggal 9 Juni bersama Profesor Atkin. Ini kemungkinan besar pesertanya lebih dari 1.000 orang. Jadi bukan banyak, hari ini saja tadi 200 berapa tadi ya, 256 catatan saya. 262 ya. Kalau Profesor Atkin saya yakin jauh lebih banyak gitu ya, karena semua orang dikenal seluruh dunia gitu ya, dan kita sudah konfirmasi beliau bisa hadir berikutnya di bulan. Ya, tolong diingat tanggal 9 Juni jam 2 siang ya, jam 2. Dan perlu diingat pula bahwa kami punya webinar ini sebulan sekali setiap hari Rabu pekan kedua ya. Hari Rabu pekan kedua webinarnya JKSA. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk peserta kalau ingin melihat kembali rekamannya bisa melihat di YouTube ya, bisa di YouTube. Betul. Jadi bisa memutar kembali untuk belajar materi presentasi hari ini. Dan sudah ada 9 video di sana. Oh ya. Ya, terima kasih.